Pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Sehat, baik, Bu. Bu, sehat. Baguslah kalau begitu. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Aini pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Aini. Itu untuk absensinya nanti Ibu kirim di Google grup WA ya, silakan diisi. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi eksponen dan grafiknya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, siswa mampu mendefinisikan bentuk umum dari fungsi eksponen dan dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan LKPD berbasis problem based learning, siswa mampu menentukan nilai suatu fungsi eksponen dengan variabel yang sudah diketahui dengan tepat. Yang ketiga, melalui permasalahan kontekstual, siswa mampu membuat grafik fungsi eksponen dengan benar. Dan yang keempat, setelah menyelesaikan diskusi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponen dengan benar. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari materi ini dalam kehidupan kita? Yang pertama itu untuk menghitung populasi penduduk yang berkembang dari waktu ke waktu, dan yang kedua adalah untuk menghitung pertumbuhan investasi dan bunga dalam bidang ekonomi dan keuangan. Sebagai pembuka, mari kita mengingat kembali sifat-sifat eksponen yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama, ketika ada dua perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, apa yang terjadi pada bilangan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan Aini. Jika ada dua perkalian bilangan eksponen yang basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja, Bu. Oke, kita cek ya. Jadi benar, jika ada dua bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka pangkatnya itu hanya dijumlahkan. Nah, begitu juga untuk yang pembagian. Ketika untuk yang pembagian, jika basisnya sama, maka pangkatnya itu tinggal kita kurangkan menjadi A pangkat M dikurang N. Sifat yang ketiga itu ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Apa yang terjadi pada bilangan tersebut? Ada yang bisa jawab? Pangkatnya dikalikan, Bu. Ya, benar ya, ini. Ketika ada kasus seperti ini, maka pangkatnya itu tinggal kita kalikan menjadi A pangkat M dikali N. Nah, selanjutnya ada A dikali B pangkat M. Ini bagaimana? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Saya, Bu. Nah, jika silakan, silakan Azra. Jadi, Bu, nanti pangkatnya dipisah, Bu, untuk setiap bilangannya. Misalnya jadi A pangkat M dan dikali B pangkat M. Ya, benar ya. Menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk sifat yang selanjutnya itu adalah pembagian dari dua bilangan berbeda yang dipangkatkan. Ini juga hampir sama, jadi dia dipisah pangkatnya. Jadi A pangkat M per B pangkat M. Nah, selanjutnya ada A pangkat nol. Ini ada yang tahu nggak A pangkat nol itu berapa? Satu, Bu. Silakan, Aini. Satu, Bu. Oh, satu, ya, benar ya. Jadi, semua bilangan yang pangkatnya itu nol adalah hasilnya adalah satu. Satu. Nah, sifat selanjutnya itu A pangkat minus N. Ada yang bisa? Tidak ada. Udah lupa ya. Nah, jadi kalau ada bilangan, Bu. Gabriel bisa. Kalau misalnya A dipangkatkan minus N, itu jadi 1 per A pangkat N. Ya, benar ya.
Jika ada bilangan yang dipangkatkan dengan angka negatif, maka hasilnya adalah kebalikan dari bilangan berpangkat positif. Jadi 1/A². Nah, yang terakhir itu ada akar pangkat N dari sebuah bilangan berpangkat M. Hasilnya sama dengan, Hasilnya A pangkat M per N. ya sebenarnya Gabriel, jika ada akar pangkat N dari sebuah bilangan berpangkat M, hasilnya adalah sama dengan A dipangkatkan dengan M per N. Nah, sifat eksponen ini nantinya akan menjadi dasar bagi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, masih ingatkah kalian cara membuat grafik dari Y sama dengan X kuadrat? Ada yang masih ingat tentang materi ini? Gimana caranya? Ada Bu. Silahkan, Gabriel. Jadi kalau untuk membuat grafiknya nih Bu, jika persamaannya Y sama dengan X pangkat 2, kita substitusikan, kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0 dan juga sebaliknya X-nya itu sama dengan 0. Jadi semisal nih X-nya itu sama dengan 0. Jadi Y-nya berapa? Jadi kalau misalnya X-nya 0, jadi Y sama dengan 0 pangkat 2. Berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, gimana jika Y-nya itu sama dengan 0? Kita substitusikan Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X pangkat 2. Sama sama dengan 0 juga, Bu. Jadi antara 0 dengan 0. Atau Sudah? mungkin Ada tanggapan lain? Ada. Jadi, nggak salah ya apa yang dijawab sama Gabriel. Tapi ada jawaban yang lebih benar. Untuk membuat grafik Y sama dengan X kuadrat, kita bisa pilih beberapa nilai X. Yang pertama kita pilih beberapa nilai X, lalu ini misalkan nilai X-nya itu -2, -1, sampai seterusnya. Lalu kita substitusi nilai X ini ke fungsi Y-nya tadi, sehingga diperoleh nilai Y-nya. Dan dari sini kita peroleh titik koordinatnya untuk membentuk grafiknya, begitu. Oh iya, untuk membuat grafik ini, selain secara manual, ada juga cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, sudah. Nah, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra, kita cuma tinggal memasukkan fungsinya ke kolom yang sebelah kiri ini. Tadi kan fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat. Kalau kita pencet Enter, maka GeoGebra-nya akan langsung menampilkan grafiknya. Nih, ya. Kalau kita mau pakai cara cepat, tinggal memasukkan fungsinya ke aplikasi ini, begitu. Sabar ya, nak. Iya, Bu. Oke, sudah. Nanti kita lanjut. Nah, coba kalian perhatikan masalah ini. Seorang peneliti mengamati perkembangan dua jenis koloni bakteri berbeda, yaitu bakteri A dan bakteri B. Pada koloni bakteri A, mulanya berisi 3 bakteri dan melakukan pembelahan menjadi 2 setiap harinya. Sedangkan yang koloni B, pada mulanya terdapat 48 bakteri, namun mengalami kematian setengahnya setiap hari. Nah, setelah beberapa jam, peneliti ingin melihat hasil penelitiannya. Yang per, eh, yang A, berapakah jumlah bakteri A dan B setelah 9 jam? Yang B, jika peneliti ingin menentukan berapakah jumlah bakteri setelah N jam, bagaimanakah caranya? Dan yang C, bagaimanakah peneliti menyajikan perkembangan bakteri dengan menggambarkan grafik perubahan bakteri A dan B? Nah, apa yang kita ketahui dari permasalahan ini? Ada yang bisa? Saya, Bu, Silahkan, Siti. yang diketahui itu bakterinya itu berjumlah 3 dan melakukan pembelahan menjadi 2 setiap hari. Terus tuh untuk bakteri B-nya itu dia berjumlah 48, terus mengalami kematian setengah setiap harinya, Bu. Nah, benar ya.
Yang diketahui, bakteri A berjumlah 3 membelah setiap hari dan bakteri B berjumlah 48 dengan kematian setengahnya setiap hari. Dan yang ditanyakan itu jumlah bakteri A dan B setelah 9 jam, lalu yang B-nya jumlah bakteri A dan B setelah N jam, dan yang C-nya itu untuk menggambarkan grafik bakteri A dan B. Nah, ada yang tahu nggak gimana cara menggambarkan permasalahan tadi menjadi bentuk matematika? Ada yang bisa menggambarkan? Belum bisa, Bu. Saya Bu bisa. Silakan, Siti. Itu kita misalin dulu, Bu. Misalnya X1 itu untuk menyatakan banyaknya hari pada bakteri A. Terus tuh untuk X2-nya itu untuk menyatakan banyaknya hari untuk bakteri B. Untuk Y1-nya itu dia menyatakan jumlah bakteri A dan Y2-nya itu untuk menyatakan jumlah bakteri B. Gitu. Oke, benar ya, Siti. Nah, untuk menggambarkan permasalahannya, kita tinggal memisalkan. Nah, selanjutnya kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan di grup WA. Sebelumnya Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu, Iren, Azra, Denisa. Kelompok dua, Siti, Aini, Gabriel, dan Toman. Nah, kalian diskusikan masalah tadi dengan teman sekelompok kalian. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya kepada saya. Nah, waktu pengerjaan LKPD adalah 10 menit. Ditulis Silakan. di mana, Bu? Kalian bisa tulis di buku atau edit langsung di HP juga bisa. Baik, Bu. Bu, untuk grafiknya nanti saya tampilin GeoGebra-nya, Bu. Ada apa sih, Ti? Untuk grafiknya nanti itu langsung saya gambarin di GeoGebra-nya atau saya SS Ah, terus taruh di LKPD. nah, itu terserah kalian. Untuk yang grafik, kalian bisa gambarkan secara manual, bisa juga menggunakan GeoGebra. Kalau pakai GeoGebra, tampilkan di GeoGebra-nya langsung juga tidak apa-apa. Oke, Bu. Oke, karena waktunya sudah 10 menit, sudah selesai pengerjaannya. Sudah, Bu. Oke, sudah selesai. Silakan kelompok satu mempresentasikan hasil kerja kalian untuk yang kegiatan satu. Ibu stop share dulu. Silakan, siapa tadi kelompok satu? Kami, Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Kami, Bu. Azra. Baik, saya share screen ya, Bu. Oke, sudah kelihatan siapa yang presentasi Azra? Saya, Bu. Silakan Iren. Nah, dari soal tadi setelah dikerjakan menggunakan tabel ini, inilah hasilnya. Slide selanjutnya, Jerah. Nah, yang ditanyakan tadi jumlah bakteri pada hari ke-9. Nah, dari tabel kita tahu bahwa jumlah bakteri pada hari ke-9 itu adalah 1536 dan jumlah bakteri B pada hari ke-9 itu adalah 3/32. Nah, kemudian ditanya perbedaan apa yang terjadi pada kedua bakteri tersebut. Nah, dari tabel yang tadi kita tahu bahwa
bakteri jenis A mengalami pertumbuhan 2 kali lipat setiap harinya, sedangkan jenis B mengalami penurunan jumlah sebanyak setengah setiap harinya. Kemudian soal yang terakhir yaitu apa itu fungsi eksponen dari hasil data bakteri yang kita kerjakan tadi. Nah, jadi fungsi eksponen itu adalah fungsi matematika yang memuat variabel dalam pangkatnya. Nah, fungsi eksponen dapat digunakan untuk merepresentasikan perubahan yang terjadi secara bertahap dalam konteks pertumbuhan atau penurunan, seperti jumlah bakteri dalam kasus yang tadi. Sekian dari presentasi kelompok kami untuk kegiatan 1. Selanjutnya, Terima saya kasih serahkan ya. kepada Terima kasih kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah ada perbedaan hasil? Nggak ada, Bu, sama. Oke, sama ya. Fungsi eksponen merupakan fungsi yang memuat variabel sebagai pangkatnya dengan bahasa sebagai konstanta biasa yang lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Bentuk umumnya itu fx sama dengan k dikali a pangkat x atau y sama dengan k dikali a pangkat x dengan a-nya itu besar 0 dan a tidak sama dengan 1. K di sini merupakan konstanta dan x merupakan variabel anggota himpunan bilangan real. A kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis bagi fungsi fx sama dengan k dikali a pangkat x dengan ketentuan a-nya itu besar 0, a tidak sama dengan 1. Atau bisa kita katakan juga a ini ada di interval 0 sampai 1. Nah, ini perhatikan. Nah, kalian perhatikan contoh berikut ini. Berdasarkan definisi tadi, nomor berapa saja yang termasuk fungsi eksponen dan berapa saja yang bukan fungsi eksponen? Ada yang bisa? Tidak ada? Gabriel, bisa Gabriel? Enggak, Bu. Nggak bisa. Oke, oke, kita bahas ya. Nah, berdasarkan contoh ini, yang merupakan fungsi eksponen itu adalah 1 sampai 4, sedangkan yang 5 sampai 7 itu bukan fungsi eksponen. Nah, kenapa 5 sampai 7 ini disebut bukan fungsi eksponen? Nah, yang ini, yang nomor 5 kan kx sama dengan 1 pangkat x. Tadi dikatakan bahwa basisnya itu tidak boleh sama dengan 1, makanya itu bukan fungsi eksponen. Dan yang keenam itu px sama dengan -1 pangkat x. Ini kan basisnya negatif, negatif 1. Tadi sudah dikatakan bahwa A-nya itu harus lebih besar dari 0. Karena negatif 1 itu bukan lebih besar dari 0, maka itu bukan fungsi eksponen. Nah, yang ketujuh itu Tx sama dengan X pangkat X. Ini juga bukan fungsi eksponen, karena eh, basisnya di situ bukan konstanta. Dia dalam bentuk variabel, begitu. Oke, untuk yang selanjutnya, kegiatan 2 pada LKPD, silakan kelompok 2 dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Ini Siti. Ya, sebentar, Bu. Izin share screen-nya, Bu. Silakan Siti. Kocak juga ya. Bisa? Bentar, Bu. Oke, sudah kelihatan Siti.
Nah, jadi untuk membuat grafiknya itu, langkah pertamanya itu kita buat dulu tabel yang menunjukkan hubungan antara X dan Y dari fungsi Y sama dengan fx sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Dan fungsi Y sama dengan fx sama dengan 48 dikali 1/2 pangkat X. Nah, jadi inilah dia hasil titiknya. Nah, untuk membuat grafiknya, saya di sini menggunakan GeoGebra. Nah, jadi ini untuk fungsi fx-nya itu 3 kali 2 pangkat x. Nah, dan ini untuk fx-nya itu sama dengan 48 dikali setengah pangkat x. Itu Bu jawabannya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 2. Jadi untuk membuat grafik dari fungsi eksponen, kita buat lebih dahulu tabelnya, lalu kita buat grafik berdasarkan titik-titik yang kita peroleh dari tabel, atau secara cepat kita bisa langsung masukkan fungsinya ke GeoGebra, begitu ya. Oke, selanjutnya, mari kita analisis bersama apa perbedaan utama antara grafik bakteri A dan bakteri B. Nah, di sini Ibu sudah menyajikannya dalam bentuk tabel. Jadi untuk yang grafik bakteri A dan B itu ada beberapa perbedaan. Untuk yang bakteri A itu konstantanya 3, sedangkan bakteri B 48. Basis bakteri A itu 2 dan bakteri B-nya 1/2. Untuk pangkatnya itu sama-sama X. Nah, sedangkan eh, ketika X1 lebih kecil dari X2, maka pada bakteri A itu Fx1-nya itu lebih kecil dari Fx2. Sedangkan pada bakteri B, Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Nah, ini bisa kita lihat di tabelnya. Nih, ini kan yang di atas ini kan tabel bakteri A. Ini X1-nya itu lebih kecil dari X2. Ini -3 lebih kecil dari X2. Dan hasilnya tuh Fx1 lebih kecil dari Fx2. Nah, ini 3/8 lebih kecil dari 3/4. Sedangkan untuk yang bakteri B, ketika X1-nya itu lebih kecil dari X2, maka Fx1-nya itu lebih besar dari Fx2. Nih, 96 lebih besar dari 48. Begitu ya. Nah, untuk yang grafik, bakteri A itu grafiknya naik, sedangkan bakteri B grafiknya turun, sama seperti grafik yang disajikan oleh kelompok 2 tadi. Nah, sejauh ini, apakah ada yang masih belum dipahami? Tidak ada, Oke, Bu. tidak ada. Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Jika tidak ada, Sudah, Bu. silahkan, silahkan Gabriel berikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, Bu. Jadi, Ibu dan teman-teman sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah bilangan eksponen adalah bilangan berpangkat. Nah, dari bilangan eksponen itu, absisnya tidak boleh, absisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan dari bilangan eksponen juga kita memiliki beberapa sifat-sifat seperti A pangkat M tutup kurung pangkat N itu jadi sebagai A pangkat M kali N. Terus ada A pangkat M dikali A di pangkat N sama dengan A di pangkat M ditambah dengan N. Juga A pangkat M dibagi A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Untuk seterusnya yang dengan sifat-sifat eksponen lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Saya serahkan kepada Ibu. Oke, terima kasih ya. Eh, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat grafik fungsi eksponen. Jangan lupa membaca materinya di rumah. Silakan Toman pimpin doa penutup. Toman.
Untuk Oke, teman. mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.